Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dari kelas 11 MIPA 3 akan mempresentasikan materi tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Nama saya Fasya Durani. Nama saya Lesya Fira Putri. Nama saya Nadifa Aisyah Sunario. Pertama, kita akan membahas tentang makna demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos atau kratein yang artinya pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Sedangkan menurut KBBI, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Sedangkan dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Klasifikasi demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Yang pertama ada demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Demokrasi formal biasanya dianut oleh negara liberal seperti Amerika Serikat, Perancis, Inggris, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan atau bahkan dihilangkan. Demokrasi ini biasanya dianut oleh negara komunis. Contoh negara komunis seperti Cina, Korea Utara, Laos, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Selanjutnya ada klasifikasi demokrasi berdasarkan ideologi. Yang pertama ada demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional ini adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua, ada demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme-Komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada kepemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan, dapat dilakukan dengan cara paksaan atau bahkan kekerasan. Lalu ada klasifikasi demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama ada demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Yang kedua ada demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara dengan jumlah penduduknya yang semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Lalu ada prinsip demokrasi. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang terakhir, menjamin tegaknya keadilan. Di sini ada konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Yang pertama pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Yang pertama, ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi. Yang kedua, ayat 2 berbunyi, kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Yang keempat, dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pasal 1. Ayat 1 berbunyi, Republika Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Yang kedua berbunyi, kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
Selanjutnya adalah indikator-indikator negara demokrasi. Yang pertama, akuntabilitas. Dalam negara demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Yang kedua, rotasi kekuasaan. Dalam negara demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. Yang ketiga, rekrutmen politik yang terbuka. Dalam negara demokrasi, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih, masyarakat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut. Yang keempat, pemilihan umum. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik. Dalam negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Yang kelima, pemenuhan hak-hak dasar. Setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas. Selanjutnya ada pelaksanaan demokrasi dalam sejarah politik di Indonesia. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1945 sampai 1949. Yang pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Para pembentuk negara sudah sejak semula mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi. Yang kedua, presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator, dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dibentuk untuk menggantikan parlemen. Yang ketiga, dengan maklumat wakil presiden, dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. Yang kedua, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Masa demokrasi parlementer merupakan masa yang semua elemen demokrasinya dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. Yang pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah MOS. Kedua, akuntabilitas pertanggungjawaban pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Yang ketiga, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Yang keempat, pemilihan umum hanya dilaksanakan satu kali, yaitu pada 1955, tetapi pemilihan umum tersebut dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Yang kelima, masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Yang keenam, dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup, bahkan otonomi yang seluas-luasnya dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Pertama, menggamburnya sistem kepartaian. Kedua, dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat, gotong royong, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Ketiga, hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Kritik dan saran dari lawan-lawan politik presiden tidak hanya diberikan. Keempat, masa demokrasi terpimpin membuat kebebasan pers berkurang. Kelima, sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah-daerah memiliki otonomi yang terbatas. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan sangat kecil terjadi, kecuali pada jajaran yang lebih rendah, seperti gubernur, bupati, atau wali kota, camat, dan kepala desa. Kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Ketiga, pemilihan umum pada masa pemerintahan Orde Baru. Pemilihan umum telah dilangsungkan sebanyak 6 kali dengan frekuensi yang teratur setiap 5 tahun sekali. Keempat, pelaksanaan hak dasar warga negara. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa dunia internasional sering menyoroti politik Indonesia berkaitan erat dengan perwujudan jaminan hak asasi manusia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang. Pada masa pemerintahan Presiden Habibie, muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Kedua, diberlakunya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Dua hal yang dilakukan Presiden Habibie di atas merupakan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. 1. Pentingnya kedudukan di muka hukum. Artinya, hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Hukum harus dijalankan secara adil dan benar. 2. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. 3. Distribusi pendapatan secara adil. Pemerintah menjalankan program pemberian bantuan langsung tunai agar berharap terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara masyarakat Indonesia. 4. Kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya, kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki orang lain. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai demokrasi. Pertama, membiasakan diri sesuai dengan aturan. 2. Membiasakan diri untuk demokratis. 3. Menghormati hak orang lain. 4. Menggunakan akal sehat dan hati nurani. 5. Selalu bertanggung jawab. 6. Memberi kritik yang bersifat membangun. Indonesia pernah mengalami berbagai pergantian jenis demokrasi dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Kenapa harus berganti-ganti? Di mana kesalahannya? Dan apakah yang terakhir ini sudah jenis yang paling tepat? Ayo kita bahas persatu-satu. Periode 1, demokrasi parlementer liberal. Sistem demokrasi yang satu ini punya ciri sistem pemilu yang demokratis dan keberagaman anggota parlemen yang saat itu terdiri dari kelompok agama, nasionalis, komunis, dan yang lainnya. Setelah kemerdekaan, Indonesia sempat berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Tapi karena dianggap masih banyak campur tangan Belanda, maka Soekarno pun mengubah sistem menjadi demokrasi parlementer. Setelah melepaskan demokrasi liberal, Soekarno pun beralih ke demokrasi terpimpin. Undang-Undang Dasar 1950 disarankan untuk dicopot dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Soekarno berusaha menyeimbangkan antara tentara, kaum Islamis, komunis yang akhirnya disebut sebagai ideologi persatuan Nasakom, nasionalis agama komunis. Namun persatuan ini tidak lancar. Fraksi komunis yang semakin kuat membuat kedua lainnya cemburu. Cemburu. Kelemahan-kelemahan yang ada pada demokrasi terpimpin adalah kekuasaan sangat terpusat kepada Soekarno, sehingga itu yang menyebabkan dia menjadi banyak upaya-upaya untuk menjatuhin dia. Periode 3, demokrasi otoriter. Era ini dikenal dengan dominasi Partai Golkar saat pemilu dan Presiden Soeharto terus berkuasa selama 32 tahun. Di era 60-an adalah saat Perang Dingin, di mana Soekarno sedang menjaga hubungan baik dengan blok barat maupun komunis. Di Indonesia, ekonomi terus memburuk dan tidak menemukan solusi. Tahun 1997, krisis ekonomi Asia menggoncang Indonesia. Atas desakan ini, pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden dan diganti oleh Wapres B.J. Habibie. Kelemahan demokrasi otoriter adalah semuanya terjadi seakan-akan demokratis, tapi sebetulnya dikontrol oleh penguasa. Ada pemilu, tapi pemilunya tidak fair. Ada media massa, tapi juga dikontrol oleh penguasa. Periode 3, demokrasi oligarki. Periode demokrasi oligarki dikenal sebagai sistem pemerintahan sampai saat ini. Demokrasi oligarki ini adalah hal yang terjadi di hampir semua negara yang baru saja mengalami usai otoritarianismenya, di mana kekuatan-kekuatan yang dulunya berkuasa di masa otoriter itu kemudian mengambil peran di era yang seakan-akan udah demokratis.
Ya memang saat ini misalnya ada pemilu, ada media massa banyak, ada macam-macam lah, semua orang bersuara. Semuanya hanya di permukaan dan inilah yang sebetulnya disebut sebagai demokrasi prosedural. Seakan-akan demokrasi lah kalau bahasa gaulnya. Berarti perjuangan untuk mencapai sistem demokrasi sampai sekarang mengalami banyak sekali pengorbanan dan perjalanan ya. Makanya kita sebagai anak muda jangan tutup mata dan tutup telinga. Jadilah masyarakat demokrasi yang berperan aktif atau setidaknya melek dengan informasi sekitar.